Kembali di Patroli bersama saya Ilham Ardiansyah. Pemirsa, tidak ada yang menandingi kasih sayang ibu terhadap anaknya. Namun dalam sejumlah kejadian, beberapa anak justru tewas di tangan ibu kandung. Kamu anak harus dirawat. Sebuah peristiwa tragis gegerkan warga Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang bayi 2 bulan terluka parah di bagian kepala setelah dianiaya ibu kandungnya menggunakan stoples. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa bayi malang itu tak tertolong. Ibu korban hanya diam terduduk ketika akan dibawa polisi. Selama diperiksa aparat, ia didampingi psikolog. Keterangannya terus berubah-ubah. Namun akhirnya, ibu muda itu ditetapkan sebagai tersangka. Dari awal kelihatan bahwa ada potensi terjadi gangguan kejiwaan karena dari hasil pemeriksaan dan sampai hari ini masih keterangannya berubah-ubah. Perlakuan menyedihkan juga menimpa seorang anak balita di Sidoarjo, Jawa Timur. Bocah perempuan berusia 3 tahun itu disiram air panas oleh ibu kandungnya. Rasa kesal melihat sang anak mengompol di atas kasur jadi pemicu tindakan sadis tersebut. Korban menderita luka bakar di wajah dan punggung. Korban yang sudah terluka bahkan masih dianiaya dengan sapu dan disuruh mencuci spray bekas ompolnya. Yang berawal dari korban dengan inisial ACR, seorang anak ini yang anaknya sendiri dari ibu kandung ini ngompol. Kamu anak harus dirawat. Aku sampai gemeter loh. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, rekaman video percakapan seorang ibu dengan tetangga mengungkap nasib malang seorang bocah balita. Sang tetangga menanyakan luka lebam di mata dan pendarahan di mulut bocah berusia 2 tahun itu. Terungkap, korban dianiaya sang ibu lantaran menolak dipakaikan baju saat bermain di depan rumah. Video tersebut beredar luas di media sosial hingga polisi mengamankan sang ibu yang telah memiliki 4 anak. Kalau terkait tersangka, mungkin dari data pribadi dia itu tamatan SMP, bersekolah di SLB, sekolah luar biasa. Mungkin nanti kita lebih detailnya, kita ajukan surat kepada dokter yang membidangi kejiwaan, kita mintakan untuk saksi ahli. Secara naluriah, kasih sayang ibu tak terbatas untuk buah hatinya. Namun, sejumlah faktor bisa menyebabkan ibu kehilangan insting alami. Antara lain akibat tekanan ekonomi, kesehatan mental, hingga ketidaksiapan memiliki anak. Supaya gadis remaja kemudian yang menikah ini punya bekal yang kuat, memang harus belajar dari awal, kemudian memiliki kesehatan mental yang baik, yang tentunya itu didukung oleh suami dan keluarga ya, sehingga ketika dia mulai punya anak, dia juga memiliki jiwa yang sehat untuk bisa menjadi ibu yang baik. Ibu rumah tangga rentan terkena berbagai tekanan hidup. Dengan keberadaan anak-anak yang masih kecil dan butuh perhatian, tekanan bisa terasa kian berat. Banyak kaum ibu tak tahu cara mengelola stres dan emosi, hingga tak jarang anak jadi pelampiasan. Orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan sadis ya kepada anaknya itu bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga satu-satunya cara yang bisa dikerjakan adalah melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, yang sebenarnya memang dia tahu tidak punya daya upaya apa-apa untuk melakukan perlawanan. Penting bagi masyarakat, terutama anggota keluarga, lebih peka terhadap tanda-tanda kerapuhan mental pada kaum ibu yang rentan. Bukan untuk dihakimi, namun untuk didampingi demi menghalau terjadinya tragedi. Tim Liputan melaporkan.